Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi selamat malam teman-teman yang tergabung di Zoom meeting Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi malam ini kita akan membahas tentang pemahaman dasar ya yang berhubungan dengan pengembangan proyek matriks sistem yang ada di proses BUSD. Nah, ini adalah ilmu atau pemahaman yang mana semua orang harapannya bisa memahami secara garis besarnya. Nah, selain itu juga kita juga mempunyai materi akademi detail secara umum untuk semua teknologi yang berhubungan dengan blockchain, cryptocurrency, dan lain-lain. Ini menarik ya, di proses menarik sekali. Apa yang menarik yaitu sistemnya itu jelas, karena sistemnya ini pertama di dunia dan belum pernah ada. Ya, ini adalah sebuah penemuan baru ditemukan tahun 2020 lalu. Nah, jadi satu lagi yang menariknya lagi itu adalah teknologinya, teknologi blockchain, yang mana sekarang ini eranya udah mulai masuk dan mulai banyak digemari, ya baik dari sisi cryptocurrency-nya ataupun teknologi yang terhubung dengan smart kontraknya. Nah, di sini saya akan secara ringkas menjelaskan garis besar untuk masalah teknologinya dulu, ya. Oke, Bang Aris bisa diterima? Oke, error ya, sebentar tunggu, mohon maaf. Perlu di restart lagi itu tadi. Laptopnya paling ditutup tuh Hibernate terus. Kadang-kadang perlu di restart karena supaya dia fresh lagi. Ya, jadi programnya berat nampaknya. Saya kehilangan akses untuk slide-nya. Saya akan masuk ulang di proses akademi. Kadang-kadang memang laptop tuh jangan di hibernate tapi di restart, jadi mati hidup lagi supaya lebih fresh memori. Oke, bisa diterima? Bisa, cuma ini Windows Explorer yang kebuka, jadi coba diklik aplikasi PowerPoint-nya biar kelihatan. Ini Windows Explorer. Ulangi lagi. Oke, ya jadi terus bentar. Oke, tinggal di full screen. Ya, jadi ada error ya ininya slide-nya. Jadi oke, kita mulai, kita masuk di slide untuk teknologi. Tunggu sebentar, Bang. Biasanya dia akan nunggu beberapa 1-2 menit dia refresh lagi. Sambil ngomong gitu nanti dia sudah nggak jam pasir lagi. Bisa? Oke, nggak apa-apa. Silakan, Bang. Diterima? Oke, ya jadi pembahasan pertama ya pastinya tentang teknologinya dulu, karena di dalam proyek ini kita harus memahami dasar-dasarnya, di mana kekuatannya, yang mana menjadi salah satu yang bisa kita banggakan, seperti itu. Nah, jadi ini yang menarik di proses karena dia sudah menggunakan teknologi blockchain, yaitu teknologi yang ada di Binance Smart Chain. Ya. Nah, di sini sebelum kita memulai, pastinya kita harus memahami dulu perubahan-perubahan yang terjadi dari dulu, historical pembayaran atau penggunaan pertukaran keuangan selama ini. Nah, di awalnya kita pasti sama-sama tahu, dulu di zaman dulu itu ada namanya zaman barter, yang mana pertukaran pada saat itu hanya dilakukan barang antar barang. Ya, ketika kita butuh beras, pastinya bisa ditukar dengan cabai atau hal-hal lain seperti itu. Itu adalah zaman dulu, ya. Seiring berjalan pastinya ada perkembangan zaman yang mana selanjutnya orang menemukan sebuah alat tukar yang namanya gold, ya. Mereka melakukan penukaran
dari emas dengan barang yang dibutuhkan. Dan berlanjut di era berikutnya, zaman itu sudah mulai mengenal ya mata uang dalam bentuk koin seperti itu. Seiring berjalan pengembangan tentang keuangan terus dilakukan, akan masuk yang namanya uang kertas ya, yang sampai saat ini tetap digunakan termasuk metal coin. Kemudian seiring berjalan teknologi mulai maju dan orang-orang sudah melakukan transaksi dengan kartu kredit atau sejenis kartu ya, seperti itu transaksi, dan sampai sekarang tetap dilakukan. Dan berlanjut perkembangan yang mulai menarik dan masuk di dalam sebuah teknologi, orang-orang mulai melakukan pembayaran ya dengan menggunakan electronic money seperti yang kita kenal seperti GoPay ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu pengembangan mata uang digital tapi dalam kategori sentral. Nah, ini yang menarik yang terakhir. Yang terakhir ini adalah pengembangan cryptocurrency ya, di mana cryptocurrency ini sudah mulai banyak fungsinya selain untuk aset digital, juga sangat banyak dilakukan untuk transaksi ya. Ada beberapa marketplace, kemudian transaksi perbankan pun sudah mulai dilakukan menggunakan teknologi blockchain berupa cryptocurrency. Oke. Nah, di sini saya jelaskan tentang blockchain. Blockchain ini adalah sebuah ya teknologi yang diimplementasikan pada saat itu di Bitcoin. Blockchain merupakan sebuah buku besar terdistribusi terbuka yang dapat mencatat transaksi ya. Jadi sifat historikal yang tercatat di blockchain ini sifatnya transparan dan permanen ya, tidak bisa dihapus. Blockchain adalah sebuah teknologi pencatatan transaksi yang saling terhubung ya, menggunakan kode-kode unik di dalamnya yang bersifat kekal ya, seperti itu. Jadi memang permanen. Dan sifatnya yang terdesentralisasi membuat blockchain ini tidak tergantung pada otoritas eksternal ya. Jadi di sini dia akan pastinya berjalan sendiri. Nah, teknologi blockchain ini digunakan dua algoritma ya, perlu diketahui. Kita mungkin sudah sering mendengar cryptocurrency, yang mana cryptocurrency itu adalah teknologi blockchain ya, seperti misalnya BTC, BNB, BUSD, Ethereum dan lain-lain. Kemudian juga blockchain ini seiring berjalan itu pengembangannya terus dilakukan. Ketemulah logik atau algoritma yang berhubungan dengan programmer ya, atau smart contract ya. Smart contract ini seperti platform DeFi ya, platform keuangan yang sekarang lagi trennya di seluruh dunia. Kemudian proses matrix system yang juga lagi tren di seluruh dunia. JustWeb itu salah satu exchanger yang menggunakan desentralisasi aplikasi, game, kemudian database perbankan dan banyak lagi ya. Nah, artinya blockchain ini ada dua ya, cryptocurrency dan smart contract. Proses menggunakan kedua-duanya. Alat transaksinya cryptocurrency dan programnya di smart contract. Ini yang menarik. Ya, apa itu cryptocurrency dan bagaimana cara kerjanya? Cryptocurrency adalah mata uang ya, digital, atau biasa disebut kalau di Indonesia itu aset digital yang sifatnya terdesentralisasi, tidak sentral ya. Uang digital ini dikembangkan dengan teknologi Enscript ya, algoritma program blockchain, sehingga tidak ada kontrol atau perantara dalam transaksi itu. Pembayaran dengan mata uang kripto dilakukan secara langsung antar orang, jadi tidak ada pihak ketiga yang ikut campur dalam transaksi itu. Di smart contract, ya, jadi yang smart kontraknya, kontrak ini adalah sebuah programnya, ya, blockchain yang akan berjalan ketika kondisi terjadi transaksi telah terpenuhi. Ya, smart contract ini lebih gampang dipahami adalah sebuah perintah program ya yang dibuat yang mewakili perjanjian antar seseorang seperti itu, atau kelompok tertentu yang tidak bisa dibatali, di mana ketentuan perjanjian transaksi itu tanpa perantara langsung masuk ke dalam barisan kode-kode yang dibuat sebelumnya. Kode ini akan tersimpan di dalam node program yang ada pada seluruh jaringan blockchain.
dan sepenuhnya sifatnya terkontrol dan secara transparan. Nah, jadi teman-teman harus memahami dasar ini, sentral dan desentral. Nah, desentralisasi ini adalah keseluruhan pengambilan keputusan itu diserahkan kepada para pengguna sistem tanpa adanya salah satu individu yang dapat memaksa kehendak pada individu siapapun, seperti itu. Kalau sentral, sistem kontrolnya terpusat, ya, mengandalkan satu individu atau ada adminnya atau ada badan hukum, ada badan perusahaannya seperti perbankan. Kemudian untuk membuat keputusan itu adalah kontrolnya di pusat, ya, seperti itu. Nah, jadi itulah salah satu kelebihan desentralisasi ini. Menariknya tidak ada campur tangan emosional manusia di dalam sistem itu ketika program berupa cryptocurrency atau smart kontraknya dipublikkan, ya, seperti itu. BUSD inilah yang kita gunakan untuk transaksinya nanti di dalam proses ini, ya. BUSD ini adalah standar dolar, jadi nilainya itu akan tetap stabil dan kita tidak usah khawatir karena BUSD ini sudah bekerja sama antara Binance dan Paxos yang lebih resmi karena memang direstui di bawah pengawasan New York Department of Financial Service. Nah, jadi BUSD ini bukan token sembarang token dan memang sudah diakui di dunia. Terbukti dia berada di peringkat 4 di market cap dari 10.000 lebih cryptocurrency. Secara volume dia masuk dalam peringkat 11. Seperti itu. Kalau di Indonesia selama ini belum banyak mengerti tentang BUSD. Orang-orang lebih mengenal USDT, teknologi Ethereum. Tapi sebenarnya BUSD juga besar di negara-negara maju. Oke, apa itu Binance? Binance adalah teknologi blockchain pengembangan cryptocurrency exchanger smart contract, ya, yang dikembangkan oleh Zhang Feng Zhao dan masuk dalam 5 besar market cap. Nah, ini yang menarik, salah satu blockchain yang mempunyai banyak keunggulan. Di dalam pengembangan ini mereka ada 3 proyek. Dan satu-satunya blockchain yang pengembangannya sekaligus 3, baik itu dari exchanger-nya, kemudian smart kontraknya, kemudian juga mereka support untuk pengembangan cryptocurrency-nya. Artinya mereka sudah mempunyai cryptocurrency sendiri, namanya BNB. Dan hebatnya lagi, BNB ini masuk dalam peringkat 4 di market cap dari 10.000 lebih cryptocurrency yang ada di dunia. Nah, ini yang menarik dan inilah hebatnya Binance. Oke. Di sini kita harus paham juga bahwa antara blockchain ini ada penghubungnya, ya, penghubungnya. Misalnya wallet dengan matrix system, kemudian dengan cryptocurrency, itu pastinya secara sistem akan terhubung. Nah, untuk penghubungan itulah yang namanya DApp, desentralisasi application, adalah program atau aplikasi digital yang aktif dan bekerja di blockchain yang digunakan oleh user untuk interaksi dengan blockchain. Seperti itu. DApp adalah aplikasi yang bersifat langsung, tidak ada perantara pihak ketiga sehingga antara user bisa melakukan transaksi langsung, ya. Jadi semua aplikasi yang terhubung yang berhubungan dengan proses itu semuanya desentralisasi, tidak ada yang kontrol dalam kategori logik atau perintah sistemnya itu sudah tertanam. Toko kripto. Ya, toko kripto perlu diketahui juga, inilah tempat kita memperjualbelikan cryptocurrency termasuk BUSD. Seperti itu. Pemahamannya sama seperti misalnya kita punya dolar nih, mau nukarin uang rupiah. Pastinya kita ke money exchanger. Sama, ketika kita butuh cryptocurrency, kita pastinya belinya ke exchanger cryptocurrency seperti toko kripto. Sebagai informasi tambahan, BUSD, Binance, sekarang ini diperjualbelikan juga di exchanger terbesar di Indonesia, yaitu di Indodax. Nah, artinya penjualan cryptocurrency di Indonesia statusnya sah di mata hukum, ya, karena memang sudah diakui sebagai aset dan merupakan media, ya, untuk investasi dan lain-lain, baik itu kategori trading seperti itu. Oke.
Di sini juga saya jelaskan Trust Wallet dan Token Pocket ya. Inilah tempatnya kita menampung cryptocurrency-nya, menampung atau menjalankan program smart kontraknya karena di sana ada namanya dApp browsing ya. Trust Wallet ini biar gampang dipahami atau Token Pocket Wallet ini sama seperti kita dompet kita ya yang ada kita taruh di kantong belakang. Itu dompet itu tempat nyimpan uang. Ya, itu real. Artinya itu adalah yang terjadi yang kita pahami. Tapi di dalam digital ini ada juga yang namanya wallet. Ya, wallet ini bentuknya digital, tempat menyimpan mata uang cryptocurrency atau aset digital. Nah, di wallet itu sendiri sama kasusnya, dia juga ada namanya address wallet, yang mana tujuannya untuk melakukan transfer atau alamat transaksi. Nah, jadi di situ juga ada namanya private key, password rahasia untuk mengakses wallet digital. Ya, seperti itu. Nah, jadi setiap orang yang create wallet, ya pastinya dia akan mendapatkan dua itu, address wallet dan private key. Nah, private key-nya itu yang disimpan, address wallet-nya itu yang di-share untuk ketika kita ingin transaksi. Oke. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah menjalani beberapa potensi yang ada di cryptocurrency seperti trading cryptocurrency, yang mana itu adalah jual beli kripto. Kita beli di harga murah, jualnya di harga tinggi, artinya ada selisih keuntungan. Ya, itu mungkin udah banyak yang melakukan di Indonesia dan itu cukup menarik. Kemudian ada juga yang namanya mining, ya, yaitu membeli alat CPU modifikasi yang mana tujuannya untuk menambang cryptocurrency tertentu. Nah, trading cryptocurrency dan mining itu butuh dana yang cukup besar ya, terutama mining. Mining atau alat untuk menambang kripto ini, teman-teman bisa cek searching di Google, itu harganya di atas 50 juta. Dan itu pun butuh pengetahuan khusus untuk menjalankannya. Butuh listrik yang dipastikan tidak ada matinya ya. Karena sistem mining ini adalah modifikasi komputer CPU yang mana tujuannya untuk mendapatkan kripto. Kalau trading risikonya ketika kita beli di harga 1 juta misalnya dia akan turun. Artinya ketika kita jual di harga turun kita akan rugi secara IDR-nya. Nah, jadi ada risiko di dua cara pengambilan cryptocurrency. Nah, yang sekarang ini yang baru ditemukan yang akan kita jelaskan itu adalah Process Matrix System, ya. Dia sebuah alat yang mana matrix system itu ditanamkan di dalam blockchain, kemudian dia jadinya alat. Alat itu namanya slot. Ya, slot itu kita beli, kita transaksikan, kita jual beli. Tujuannya adalah untuk alat bisnis, ya. Kemudian slot itu juga berfungsi untuk menjaring cryptocurrency BUSD yang ada di dalam sistem komunitas proses. Sangat mudah dan sangat aman ya. Pemasaran pertama dalam sejarah dengan distribusi bonus langsung berupa kripto yang dibangun di atas smart contract blockchain yang membuatnya sepenuhnya terdesentralisasi dan transparan dan tidak bisa dihentikan ya. Ini yang menarik. Oke. Nah, jadi itu sekilas tentang teknologi blockchain yang mana tadi kita jelaskan tentang smart contract, cryptocurrency dan lain-lain. Nah, pada intinya semua informasi yang disampaikan di sini itu adalah garis besarnya. Teman-teman bisa mendalami tentang teknologi blockchain, baik itu di YouTube, di Google, karena ilmu dan materi ini sekarang ini sifatnya sangat terbuka, dan kita sama-sama belajar untuk menghadapi era ke depannya. Oke, setelah ini kita akan masuk slide ke marketing plan, yang mana ini teknologinya dan selanjutnya pastinya kita akan menjelaskan sistem yang ada di proses. Ini saya close dan saya akan masuk ke slide berikutnya. Oke.
Nah, ini adalah bagian dari sistem yang ada di Porses. Perlu diketahui juga Porses ini ditemukan di tahun 2020 oleh Lado Oktanikov, ya ini orangnya. Dan dia menemukan sebuah matriks sistem dan ditanamkan di dalam smart contract blockchain, ya. Ada beberapa blockchain yang sudah ditanamkan termasuk Ethereum, Tron, dan terakhir Binance. Binance bisa dibilang itu adalah proses versi 3-nya karena teknologi sifatnya itu terus dikembangkan dan pastinya ada yang namanya versi, ya seperti itu. Proses ini ya jadi sebuah proyek pertama di dunia yang 100% desentralisasi dan dia merupakan sebenarnya adalah international crowdfunding, ya, generasi platform bisnis pemasaran yang terbaru, ya. Kalau selama ini kita mengenal Binari, Matahari, donasi dan lain-lain, itu adalah generasi lamanya di dalam bisnis pemasaran, sistem generasi lamanya. Ini ada namanya generasi baru, yaitu matriks sistem. Website utama, domain utamanya itu adalah Porses.io, dan di Porses ini juga kita mempunyai akademi global, support system baik dari semua media, baik itu YouTube, Facebook, Telegram, dan lain-lain. Informasi Porses sangat terbuka dan bisa dicari kemanapun, ya, di dalam internet. Dan ini yang menarik bahwa Porses ini akan selalu ada dan selalu tidak bisa dihentikan, baik dari sisi kekuatan teknologi ataupun sistemnya memang tidak ada bebannya. Nah, jadi di sini kita adalah bagian dari Power Team Indonesia, dan Power Team sendiri kita buat karena untuk tujuan pengembangan tim, yang mana pastinya di proses kekuatan tim itu adalah hal yang utama. Kategori kekuatan tim pastinya kita saling membantu, mengedukasi dengan sistem dan teknologi yang benar. Di sini pastinya kekuatan tim sangat dibutuhkan karena ini adalah bagian bisnis pemasaran yang menghubungkan orang-orang seluruh dunia. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Sebagai pembuka, pastinya teman-teman pernah dengar ya Bitcoin. Bitcoin ini adalah salah satu mata uang cryptocurrency yang tidak ada fisiknya, tapi sekarang ini lihat sendiri nilainya sangat tinggi. Cryptocurrency seperti Bitcoin ini memiliki total supply yang sangat terbatas, 21 juta aja, sehingga semakin sedikit jumlahnya, dan apabila demand-nya tinggi, ya banyak yang membutuhkan atau banyak yang menyimpan, ya pastinya harganya akan naik. Itu sebagai pemahaman dasar. Nah, teman-teman bayangkan di sini di awal peluncuran Bitcoin di tahun 2009, itu harganya sekitar Rp50. Ya, 1 tahun berikutnya 14.000. Sekarang 2020 di Desember itu menyentuh 400 juta. Ya, pernah juga di 2021 awal itu menyentuh sampai 900 juta, hampir 1 miliar. Dan sekarang ini harganya di bulan Juli 500 juta, dan sekarang ini kalau dicek itu 600 juta lebih. 1 BTC-nya. Ya, artinya potensinya tinggi untuk memahami tentang cryptocurrency ini. Oke. Kehebatan Bitcoin inilah ya yang melahirkan banyaknya koin cryptocurrency lain, baik itu misalnya Ethereum, BNB, BUSD, dan lain-lain. Ya pastinya semuanya mempunyai white paper atau roadmap, ya, atau peta jalannya yang berbeda-beda. Ada yang naiknya cepat, ya, kemudian tahu-tahu turun. Ada juga yang naik, kemudian tahu-tahu berakhir seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang salah memilih cryptocurrency, terkadang itu malah rugi karena menyimpan cryptocurrency aset yang salah, yang tidak dianalisa dulu, yang tidak dimengerti dulu sumber dan karakternya. Nah, itulah salah satunya kenapa kita ada di Porses, sekaligus untuk memahami itu. Oke. Cara baru mendapatkan kripto dan ilmunya. Nah, ini yang menarik. Kita dapat kriptonya dan kita dapat ilmunya. Sudah terbukti melahirkan banyak orang yang kaya di seluruh dunia. Bukan di Indonesia, seluruh dunia. Ya, bayangkan. Nah, jadi salah satunya kasusnya Porses Ethereum, ya, Porses Tron.
telah sukses mencetak banyak orang jadi makmur hanya dalam waktu 3-6 bulan. Nanti kita tunjukkan buktinya. Oke, nah ini buktinya. Proses Ethereum, ya teman-teman perlu diketahui ini adalah bagian kecil yang kita ambil sebagai contoh. Banyak sekali ID yang mempunyai income besar. Ya, ini di proses Ethereum 8679, itu income-nya 139 miliar. Ya, mengumpulkan Ethereum dengan matrix sistem ini. ID 133 37 miliar, ya. Adapun ID 493165 ini adalah ID Power Team, ID saya hanya 900 juta. Ya. Jadi tidak bisa kita menandingi global team atau orang-orang yang lebih mengerti tentang ini, negara-negara yang mengerti tentang blockchain. Nah, di Tron juga seperti itu. 787 28 miliar dapatnya. 402 31 miliar. 3590 ID saya cuma 1,1 miliar. Ya. Nah, memang angka ini kecil, tapi kalau secara percepatan ini cukup menarik ya. Ini di umurnya akun ini ya menghasilkan 1,1 miliar sekitar 8 bulan aja kurang lebih ya. Nah, proses Ethereum start di bulan Februari di 2020, total member itu 1 juta pada saat ini ditangkap di screen. Proses Tron start 2 September 2020, total member 427.000 ya. Pada saat ini di screen di tanggal 10 Juni kemarin. Proses BUSD itu baru sekali, Juni 2021, total member 48.285 ID, ya diambil, direcord di tanggal 10 Juni lalu. Tapi kalau sekarang dicek itu udah 100.000 mungkin ya, seperti itu. Artinya percepatannya setiap hari itu 800 ID terdaftar 1 kali 24 jamnya rata-rata. Nah, jadi ID-ID ini bukan hanya sekedar kita edit, kita screenshot. Teman-teman bisa lihat sendiri dengan cara meloginkannya, ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru bisa hubungi tim leadernya untuk membuktikan kesaksian ini. Itu teman-teman bisa lihat sendiri, bahkan bisa melihat historical semuanya. Karena proses 100% transparan. Proses Ethereum maupun Tron mempunyai masalah dan problemnya ya. Ya sama-sama kita tahu gas fee tinggi, ya kemudian trouble. Nah jadi mereka lagi memperbaikinya. Karena perlu diketahui blockchain ini, Ethereum dan Tron ini dia beda development. Ya dengan proses itu hanya menyediakan sistem, tapi Ethereum, Tron dan Binance itu adalah bagian dari teknologinya, ya. Tapi proses harus mempunyai solusi ya di dalam pengembangan matriknya. Pastinya mereka memilih blockchain Binance. Oke. Nah, isu-isunya ya pastinya kita sama-sama tahu di slot Ethereum harganya tinggi, biaya jaringan sangat tinggi. Jadi kalau kita beli satu slot di proses Ethereum sekarang ini itu biaya gas fee-nya 2 kali dari nilai slot. Artinya di masyarakat pasti menurun. Tapi tetap ada yang melakukan pengembangan untuk menjual slot tersebut, ya, karena ini adalah bisnis global dan ada pecintanya dan timnya ya pastinya akan ada setiap hari proses registrasinya. Oke. Nah, kita masuk di dalam proses yang terbaru Binance dengan banyak kelebihannya. Oke, di sini desentralisasi. Desentralisasi ini ya pastinya menguntungkan sekali ya bagi bisnis pemasaran, karena kita di sini tidak dikontrol oleh siapapun. Proses adalah bisnis kita sendiri ya. Nah, jadi tidak ada perantara apapun di sini. Dia berjalan secara sistem sendiri dengan menggunakan teknologi blockchain yang ada di jutaan komputer. Jadi tidak ada data terpusatnya di sini, dananya juga tidak terpusat. Nah, jadi BUSD ini menarik ya. Pertama pastinya dia mata uang USD stabil. Nah, dan mempengaruhi dengan penjualan slot yang harganya pasti akan tetap stabil. Di BUSD ini gas fee-nya paling rendah di antara blockchain lain. Ya, kalau kita transfer paling Rp1.000. Tapi kalau untuk mengaktifkan smart contract itu kisaran $1 atau 14 ribuan kurang lebihnya. Dan kita di keamanan BUSD-nya sendiri itu memang sudah diakui secara global dan disetujui Badan Keuangan Negara Bagian New York. Banyak kegunaannya di BUSD ini.
Kalau kita dapat BUSD ini, bisa kita jadikan Ethereum, bisa kita jadikan Bitcoin sebagai aset yang berpotensi naik. Bisa juga kalau kita dapat BUSD, kita langsung jual jadikan rupiah. Bisa. Jadi banyak kegunaannya dan ini menarik. Perencanaan yang akurat untuk biaya, karena dia stabil, ya pastinya kita perhitungannya itu lebih nyaman. Di BUSD ini sendiri, karena dia bukan mata uang yang sifatnya terpusat, dia non-stop, ya, transaksinya kapanpun bisa dilakukan. Ya, tidak ada istilahnya kalau transfer, kalau di dalam perbankan, misalnya di hari Minggu, pending sampai 1 hari, 1 kali 24 jam, nggak ada. Di BUSD, dia adalah blockchain, ya, cryptocurrency, 24 jam transaksi bisa. Ini adalah salah satu contoh income. Nah, screenshot ini diambil 1 minggu setelah peluncuran kemarin. ID yang di dalam sini adalah ID-nya tim kita di Indonesia, Power Team. Ya, dalam waktu 2 minggu, 211 dapat 78 juta. Ya, kemudian di 1332 dia dapat 4,6 juta. Ada banyak. Nah, ini adalah bagian beberapa ID kita ambil dari global, summary income 1 minggu aja. Ya, di sini ada kita lihat 1,8 miliar ya dalam waktu 2 minggu. 5,2 miliar dalam waktu 1 minggu. Ini adalah wajar, ini adalah ID-nya deployment atau pusat matrik ID 1. Tapi di sini kita melihat potensi percepatan ID 14 dan 24 ini ya. 1,8 miliar hanya waktu 1 minggu. Dan sekarang kalau ID ini kita loginkan, kita cek, karena semua orang bisa melihat ini, itu pastinya udah bertambah secara nilai. Baik juga ID-nya Power Team 211. Nah, bagaimana cara kerja matrik proses BUSD? 4 program matrik proses ya, yang ada di proses ini ada 4 programnya. X3, X4, Triple X, dan X-Gold. Malam ini kita hanya membahas X3, X4, dan Triple X aja, karena untuk X-Gold-nya itu belum diluncurkan. Artinya kita ada nanti satu lagi program yang akan ditanamkan di Binance Smart Chain, itu namanya X-Gold. Nah, seperti ini bentuknya. Cara kerja X3 itu sebenarnya simpel sekali. Bentuknya seperti ini matriknya. Dan ini adalah sebuah sistem algoritma blockchain. Dan ini adalah sebuah alat bisnis kita yang ada di program X3. Ketika kita join proses, kita dapat matrik seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada 3 space kosong. 3 space kosong inilah kita jual kembali dengan 100% income masuk ke kita untuk program 1 dan 2. Program ketiga itu adalah program recycle namanya, membeli ulang slot. Jadi kalau ini udah terisi, udah terjual, kemudian di program ketiga ini terjual dengan sendirinya, kita akan membeli ulang dan mendapatkan 3 space kosong lagi. Ya. Jadi pembelian ulang itu dari mana? Pembelian slot ulang itu dari hasil program X3. Program 3. Ya, artinya kita tidak perlu mengeluarkan dana baru atau uang fresh untuk membeli slot ulang. Sistem sudah mengatur dengan sistem autopilotnya, ya, seperti itu. Nah, jadi bonus dari sini pastinya naiknya ke upland, karena di X3 ini antara downland dan upland tetap terbuka. Karena downlandnya udah 3 space kosong ini udah terjual, pastinya dia akan membeli lagi ke atas. Tapi secara sistem semua, ya, seperti itu. Nah, jadi ini contohnya. Nah, misalnya kita membuka slot, ya, kemudian pastinya kita mendapatkan bentuk matrik seperti ini. Ya, kita jual dengan A, kemudian B, A dan B ini mempunyai matrik sendiri, ada 3 space kosong untuk dijual kembali. Si C juga seperti itu, dia akan punya matrik sendiri, kemudian dia mempunyai 3 space kosong untuk dijual kembali, dan ketika 3 space kosong ini habis, dia akan membeli lagi ke kita, seperti itu. Untuk pembelian slot ulang, sehingga dia mendapatkan 3 space kosong lagi. Nah, untuk X4 itu berbeda pastinya.
Kalau tadi bentuknya hanya satu baris, tapi kalau X4 itu dua baris ya. Programnya 1 dan 2 itu baris pertama. Nah, di 1 dan 2 ini bonusnya atau hasil penjualan dari 1 dan 2 ini itu belum dapatnya ke kita. Tapi hasil dari penjualan ini diberikan ke tim ya, bisa ke upline-nya. Upline yang mana? Upline langsungnya atau bukan bisa jadi. Tapi bisa juga upline yang di random oleh sistem. Jadi tidak menentu, tidak juga jadi patokan upline langsungnya yang mendapatkan bonus ini enggak ya. Karena ini ada namanya sistem silang atau random sistemnya. Kemudian di baris kedua ada posisi program 3, 4, 5. Ini adalah jatah kita ya ketika ini kita jual. Kemudian kita akan mendapatkan bonus 100%. 100%, 100%, totalnya 300% jadinya. Kemudian ketika re-entry, sama kasusnya kita akan membeli slot ulang kepada upline, ya, upline yang ditentukan oleh sistem. Nah, jadi artinya ketika kita membeli program X4 ini, kita akan mendapatkan 6 space kosong. Kalau X3 tadi kan 3 space kosong, kalau ini 6. Nah, 6 space kosong ini itu mempunyai fungsi titik-titik sendiri ya, kalau 1 dan 2 ini belum dapat. Seperti itu. Nah, fungsi dari matrik X4 ini sendiri selain bisa kita jual dalam kategori penjualan alat bisnis, ini juga berpotensi mendapatkan limpahan ya. Jadi makanya tidak aneh banyak sekali yang nol referral misalnya dapat limpahan. Ya, tahu-tahu masuk BUSD-nya karena 6 space kosong ini ada juga di dalam matrik orang lain ya. Jadi dibantu orang lain menjual matrik itu sehingga terkadang kita mendapatkan limpahan dari hasil penjualan itu. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, jadi ketika kita join proses di X4 akan mendapatkan matrik seperti ini. Ya. Kita jual kepada si A juga mempunyai matrik seperti ini. Si B juga mempunyai matrik seperti ini. Jadi masing-masing orang itu mempunyai bentuk matrik yang sama dan logik yang sama. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara kerja matrik triple X? Triple X ini kalau kita lihat itu berbeda dengan X3 dan X4. Titiknya banyak banget ya. Istilahnya radius titik programnya yang berpotensi mendapatkan limpahan itu banyak banget ya. Baris pertama sama kasusnya 1 dan 2 kita belum dapat. Baris kedua ada 4 program ya. Di sini ketika dilimpahkan kita dapat 30% dari nilai slotnya. Ya, tergantung slot 1 atau slot 2. Kemudian di baris terakhirnya kita mendapatkan 70%. Jadi kalau ini kita jual atau dilimpahkan ya, dilimpahkan kategori artinya dijual oleh orang lain, kemudian pas posisinya misalnya ada di program yang 7 ini, ya kita dapatnya 70% dari nilai slot. Seperti itu. Nah, di 2 titik ini adalah titik recycle, ya, artinya untuk membeli slot ulang setelah semuanya penuh, kemudian ini yang terakhir, dia akan membeli slot ulang, 30% tambah 70%, itu 100% untuk pembelian slot ulang. Satu putaran ini itu pendapatan kita 560%, besar sekali. Dan satu slot ini itu potensinya tidak terbatas. Sekali membeli slot selamanya berpotensi mendapatkan atau menjaring BUSD. Oke. Nah, jadi ini saya masuk sebentar di akun. Kita akan lihat seperti apa akunnya proses atau matrik-matrik yang ada di dalamnya. Nah, jadi proses itu bentuknya seperti ini. Domain utamanya proses.io. Kemudian di sini ada tulisan gabung ya, kita klik. Kemudian kita masuk, login. Ya, jadi kita login masuk ke ID 211.
Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di Zoom meeting dan mau lihat seperti apa akunnya, ya seperti ini ya. Jadi ID 211 ini semua orang bisa login dengan cara seperti yang tadi. Karena di sini tidak ada ketertutupan, transparannya 100%. Nah, jadi X3 itu bentuknya seperti ini. Jadi ada 12 slot. Slot-slot inilah yang kita beli. Ya, pastinya setiap slot ini mempunyai nilai yang berbeda. Semakin tinggi, nilainya juga semakin tinggi. Artinya limpahannya juga semakin tinggi. Seperti itu. Ini X3-nya. Oke. Kemudian ini X4-nya. Bentuknya seperti ini. Ada 12 slot juga. Ya. Dan pastinya nilainya juga berbeda. Dimulai dari 5 BUSD dan seterusnya. Kemudian juga di sini untuk triple egg-nya, ya bentuknya seperti ini. Nah, yang titik-titik terisi ini adalah limpahannya. Ya, pastinya ketika ini terisi ini dapat nih masuk ke wallet BUSD-nya. Dia nggak ada proses WD ya, langsung masuk detik itu juga. Nah, di sini nanti ada program terbarunya XGold, ya akan diluncurkan nanti. Radiusnya program atau jaringnya itu lebih besar dari triple egg, ya nanti kita lihat setelah peluncuran. Nah, jadi akun ini umurnya 2,5 bulan kurang lebih. Income-nya itu 9.811 BUSD. Kalau dikalikan 14 itu sekitar 130-an ya. 130-an juta. Nah, artinya jelas ya pembuktian percepatannya ada. Ya seperti ini. Oke, kita akan kembali ke slide. Nah, jadi seperti itu ya contoh akunnya bagi teman-teman yang belum bergabung di proses. Semua orang bisa login, yang penting tahu ID-nya. Nah, untuk teman-teman yang ingin bergabung, cukup 10 BSD yang akan mendapatkan satu slot di X3 dan satu slot di X4. Ini adalah modal awal untuk proses registrasinya. Kita sudah mendapatkan masing-masing satu slot ya di X3 dan X4. Kemudian untuk membeli slot berikutnya ya tinggal ditambahkan saldonya di walletnya sesuai dengan tabel tadi. Ya. Nah, strategi simpelnya di proses sebenarnya simpel banget. Ya, kategorinya artinya kita bisa join-kan 3 orang. Kemudian yang 3 orang ini tadi join-kan lagi 3 orang dan terus-menerus duplikasinya 3 seperti itu. Itu income-nya cukup luar biasa ya. Ya, jadi 3 orang ini aja artinya kita sudah balik modal dan bahkan mendapatkan keuntungan. Karena di proses bonusnya bukan 20% atau 10%, 100% ya. Setiap kita menjual slot itu ya kita semua yang dapat. Itu yang menariknya. Tidak ada pembagian untuk development atau apapun. Pertanyaan yang sering diajukan, nah jadi pastinya kita memilih Binance, ya bagi yang mengerti tentang Binance, yang mengerti tentang blockchain pastinya udah paham ya dengan bandwidth yang sangat baik, biayanya sangat rendah, dan pastinya berkembang smart chain ini, dan cukup dikenal ya di global, reputasinya memang sempurna. Ya, bagaimana dengan blockchain lain seperti Ethereum dan Tron itu terus dikembangkan, dan pengembangnya blockchain Ethereum itu lagi mengerjakan masalah di blockchain-nya mereka. Tapi proses tetap jalan di sana. Ya, kemudian untuk penanaman program berikutnya seperti Triple X dan yang baru di-launchingkan, pastinya tidak bisa ditanamkan di sana, dan pastinya harus mendapatkan sebuah blockchain yang baru, yaitu tadilah Binance Smart Chain yang sekarang kita kerjakan. Seperti itu. Proses tidak bisa berdiam diri, tergantung di beberapa blockchain, tapi harus terus berkembang. Ya. Nah, jadi perlu teman-teman pahami sedikit. Selama ini kita menemukan bisnis pemasaran itu untuk kepentingan terpusat. Ya, kalau di proses ini kalau kita berhasil jual slot, itu 100% hasil dari penjualan itu untuk kita, dan kalau X4-nya untuk kita dan tim kita.
Tidak ada diberikan ke Lado yang menemukan sistem ini atau development atau perusahaan. Ya beda halnya kalau dulu kita menjalankan sistem yang sifatnya terpusat, ya pastinya kita melakukan pekerjaan, menjual produk dan lain-lain itu untuk kepentingan ownernya, foundernya, investor, instansinya. Ya kalau kita jual robot ya untuk yang punya robotnya, misalnya seperti itu. Nah belum tentu juga robotnya menghasilkan gitu kan. Nah, jadi hati-hati dengan penawaran banyaknya yang sifatnya terpusat, ya pastinya mereka untuk mengumpulkan dana masyarakat yang mana tujuannya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, kalau di proses dia beda, memang dia hanya alat yang diciptakan untuk publik dan orang bebas menggunakan. Ya, bagi pemilik alat tersebut kalau diproses sepenuhnya semuanya itu milik dia. Jadi beda dengan konsep-konsep bisnis pemasaran sebelumnya. Ya, dia Pak sangat adil kalau diproses karena memang tidak ada owner, semuanya yang berlaku di sistem murni 100% untuk Anda dan tim Anda, tanpa bisa dikendalikan manusia seraka yang selalu memanfaatkan cerita untuk pengumpulan dana masyarakat. Ya. Nah, 4 kenyamanan yang ada di proses, mungkin teman-teman yang join udah merasakan, di proses ini tidak ada sistemnya, ya. Jadi tidak ada kekhawatiran, nol resiko bisa dibilang seperti itu. Kemudian tanpa beban moral. Jadi kalau kita ngajak orang di sini ya nggak usah takut. Karena kalau selama ini kita berbisnis, ngajak teman, kemudian tahu-tahu bisnisnya scam, akhirnya yang dekat malah renggang, ya malah merasa bersalah, bahkan malah ribut terkadang seperti itu. Itu yang disebut dengan beban moral. Kalau di proses itu nggak ada, ya. Ketika kita benar sesuai edukasi menjalankan sistemnya, pengembangannya. Kemudian dia anti scam juga, ya. Jadi tidak ada potensi scam di sini. Kemudian transparan 100%. Kalau transparan 100% itu gimana mau nipu, ya. Penipuan itu pastinya ketidaktransparansi. Katanya duitnya diputar ke Forex, misalnya gitu. Tahu-tahu nggak diputar, dibelanjain sama ownernya. Nah, pembuktiannya nggak bisa, karena memang tidak transparan. Tapi kalau di proses, historikalnya itu bisa dicek. Ya, bahkan ketika saya tahu ID-nya seseorang, saya bisa melihat transaksi yang ada di walletnya. Dan itu memang 100%. Baik dari logik algoritmanya bisa dicek di smart contract-nya. Ya. Nah, jadi teman-teman yang biasa berbisnis, sadarilah ya, penyebab scam pasti dari server terpusat dan dana terpusat. Ya, itu aja. Ciri-ciri di atas tidak ada di proses. Servernya tidak terpusat di proses, dananya juga tidak ada terpusat. Semuanya detik itu masuk 10, di USD keluarnya 10 detik itu juga. Tidak ada pengumpulan dana. Nah, kalau udah ada sifat seperti ini ya pastinya ini banyak terjadi ya, banyak historical buruknya. Di proses itu tidak seperti itu. Ini yang menarik. Kenapa proses tidak bisa scam secara logika teknologinya? Proses menggunakan teknologi desentralisasi aplikasi, ya. Jadi aplikasi ini tidak disimpan di dalam server terpusat. Nah, jadi kalau seandainya disimpan di dalam teknologi standar, ketika ada hacker misalnya ingin menyerang sistemnya, ketika dia berhasil menyerangnya, artinya selesai sistemnya. Kemudian kalau seandainya mungkin pemerintah ya melihat proyek pemasarannya tidak ada memberikan income untuk pemerintah atau sejenis pajak seperti itu, menyalahi regulasi misalnya, pasti dia akan menargetkan atau mematikan programnya, baik itu sistemnya biasanya nggak bisa diakses. Nah kalau di proses itu potensi itu nggak ada, kenyamanannya di situ, karena memang sistem ini menyebar di semua komputer seluruh dunia. Satu error, ratusan ribu lain siap backup. Ya, proses menggunakan teknologi yang sama aja seperti teknologi Bitcoin, BNB, Ethereum itu sama aja. Cuman bedanya kalau itu cryptocurrency-nya, kalau yang proses ini adalah smart contract-nya. Jadi artinya secara kekuatan sistem memang sudah teruji. Kemudian kalau secara logika sistemnya, proses tanpa beban sistem karena bukan binari atau matahari berkelanjutan. Nah, teman-teman harus memahami bahwa binari atau matahari itu
dia menguntungkan orang atas. Jadi kalau di bisnis binari, itu biasanya yang kaya cepat itu pasti yang pertama join. Foundernya, ya berarti kan pasti foundernya yang kaya dulu, karena dia duluan. Tapi kalau di proses, itu tidak seperti itu, adil dia. Jadi bukan berarti kita join di proses itu pasti banyak hasil, enggak juga. Contohnya ID 211, geserkan 1 digit atau beberapa digit ke belakang, itu bahkan ada yang belum mendapatkan income. Artinya adil, siapa yang bekerja, siapa yang memahami, itu yang mendapatkan potensi. Siapa yang kekuatan timnya kuat, itu yang berpotensi. Nah, proses ini bukan plan investasi ya, jadi jangan salah bahwa proses ini tidak ada profit ROI-nya dan tidak ada pengumpulan dana di sini. Nah, jadi jangan samakan dengan bisnis-bisnis sebelumnya. Ya, proses ini hanyalah sebuah alat yang menghubungkan orang-orang seluruh dunia, yang mana alat inilah yang ditransaksikan dan alat itu juga berfungsi untuk mendapatkan BUSD. Jadi tidak ada pengumpulan dana, ya seperti itu. Nah, jadi ketika ada pengumpulan dana ya pastinya ada namanya beban, ya janji, profit, ya seperti itulah kasusnya selama ini yang banyak merugikan orang, ya. Nah, jadi ini sedikit saya jelaskan bagi teman-teman di dalam bisnis pemasaran selama ini, tanpa disadari, ya, walaupun kita seorang leader, misalnya MLM atau Project BO atau apapun itu yang sifatnya terpusat, tanpa disadari sebenarnya kita mengumpulkan dana untuk owner, untuk perusahaan. Kita hanya mendapatkan tetesannya aja, ya. Kalau di proses 100% untuk kita dan untuk beberapa tim kita, tidak ada di store Kelado, ya. Kalau saya join proses berhasil menjual slot, itu 100% untuk saya hasil penjualannya. Tidak ada masuk ke walletnya Mr. Lado yang orang Rusia itu, yang menemukan sistem ini, enggak seperti itu. Berapa lama balik modal? Ya, jadi tergantung kitanya. Di proses itu bisa aja kita join di jam sekarang, 1 jam berikutnya bisa balik modal. Ya, tergantung dari kecepatan atau pemahaman kita untuk melakukan penjualan. Ya, seperti itu. Karena penghasilannya 100%. Tergantung dari random matrix, bisa juga dibantu dengan limpahan matrix yang bagus. Ya, di sini juga tergantung slot yang dibuka. Karena semakin besar slot, maka semakin besar potensi BUSD yang akan kita dapat. Jadi maksudnya kalau kita membeli hanya 1 slot, pastinya income-nya beda dengan membeli sampai 5 slot. Ya, karena kalau slot 1 aja limpahannya itu paling 5 BUSD sekali limpahan. Tapi kalau slot 3 sekali limpahan itu 20 BUSD. Artinya secara limpahan aja itu lebih besar. Kemudian kalau slotnya banyak kita beli, ya pastinya titik-titik program tadi yang berpotensi menjaring BUSD tadi, itu lebih banyak potensinya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi kita harus mempunyai goal. Ya. Dalam waktu singkat, kita harus mempunyai target. 3 bulan sampai 6 bulan aja, target kecil kita pasti tercapai. Baik itu mau handphone yang bagus, ya seperti yang banyak orang-orang buktikan, motor atau mungkin mobil itu udah bisa dalam waktu 3-6 bulan. Kena 100% bonusnya. Dan ini bisnis sudah terbukti di seluruh dunia. Ya, teman-teman bisa melihat global team dan hasil yang mereka dapat itu luar biasa. Dan kita juga mempunyai goal atau target jangka panjangnya, ya 2-5 tahun ke depan kita mau ibadah, misalnya mau rumah yang bagus seperti itu bisa. Karena 2-5 tahun ke depan itu masuk akal sekali, karena ketika kita melihat dari sistem dan teknologinya tadi bisa dibilang anti scam. Artinya 2-5 tahun itu memungkinkan sekali. Artinya target jangka panjang masuk akal di sini. Ya, jadi bukan menjual mimpi. Ketika teman-teman mempelajari sistemnya, mempelajari teknologinya, 2-5 tahun ke depan itu sangat masuk akal. Bahkan 10 tahun lewat, seperti itu. Karena memang anti-scam, tidak ada bebannya, tidak bisa dimatikan, akan terus berjalan. Oke. Di dalam dunia cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin.
ya. Dan ini banyak sekali terbukti, termasuk saya sendiri dan teman-teman yang ada di Power Team itu sudah mendapatkan income yang luar biasa. Bahkan ada yang melewati yang tadinya dia bekerja di suatu perusahaan, income-nya sehari itu, gajinya di perusahaan itu bisa didapat dalam 1 hari. Bayangkan, ya. Pemilihan waktu adalah segalanya. Jadi kita tidak bisa menunggu, ya. Memulai hari ini, di hari depan teamwork kita terus bertambah. Ya, di sini adalah sistem baru pertama di dunia. Pastikan kita paham sebelum semua orang paham. Nah, disitulah letak momentumnya. Ya, jadi nanti lama-kelamaan orang-orang mulai mengenal teknologi blockchain, sistem matrik, secara berlahan orang-orang yang tadinya bermain di bisnis terpusat yang menguntungkan individu tertentu, scan, dia melihat proses masih ada, akhirnya semua orang join di proses. Momentum itulah yang tidak bisa kita lewatkan, dan harapannya kita sudah berada di proses sebelum semua orang paham tentang ini. Ya, oke, thank you, terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Haris. Oke. Oke. Matur nuwun, Bang Kenzi. Aduh, ngomongnya jadi kepanjangan, jadi lemes ngomongnya. Minum dulu, Bang Kenzi. Aduh, minum dulu. Oke, kita kasih aplaus buat Bang Kenzi karena sudah memberikan, saya unmute dulu teman-teman yang ada di sini. Oke, kita kasih aplaus buat Bang Kenzi karena Bang Kenzi ini